Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, bertemu dengan saya Yogi di Ngopi Ngobrol Pajak Terkini. Apa kabar kawan pajak semua? Semoga sehat selalu ya. Nah kawan pajak, pada kali ini di episode ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Dan kalau kawan pajak sering main ke kantor pajak Curup, tentunya tidak asing lagi dengan narasumber kita pada kali ini. Narasumber kita pada kali ini yaitu Kak Ade Ari Putra. Halo Kak Ade. Halo Yogi, Apa kabarnya Kak Ade? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Kak Ade, pada kali ini kita akan membahas apa nih Kak? Kita ada aturan baru Yogi, peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2023. Oke, kawan pajak pada kali ini kita akan membahas terkait PMK 72 tahun 2023 yang mengatur penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. Nah, ini kan aturan baru ya Kak Ade ya. Pasti ada yang berubah ya Kak Ade. Ya, Nah, apa yang melatar belakangi dikeluarkannya PMK 72 tahun 2023 ini Kak Ade? latar belakang ini karena ada penyesuaian. Jadi karena ada pasal 3 Undang-Undang HPP tahun 2021 lalu Yogi, Iya. ya yang mengubah pasal 11 dan 11A Undang-Undang PPH. Jadi ada ketentuan penyusutan atau amortisasi bisa dilakukan lebih dari 20 tahun atas hal-hal tertentu, G. Nah, terus dari undang-undang tersebut keluar PP 55 tahun 2022 dan akhirnya keluar juga PMK kita nomor 72 tahun 2023 ini. Nah, selain itu juga, Gi, dulu aturan tentang penyusutan dan amortisasi itu bukan terpecah ya, terbagi-bagi atas PMK. Nah, dari PMK 96, 20, 248 dan 249 ini tergabung jadi satu. Makanya kita terbitkan PMK 72 tahun 2023 yang menghapus ya Gi ya, Menghapus ya. menghapus aturan PMK 96, 248 dan 249 itu Gi. Oke, Kak Ade. Nah, kawan pajak, begitulah latar belakang kenapa PMK 72 tahun 2023 ini dikeluarkan. Kemudian Kak Ade, tentunya kawan pajak ini mungkin masih banyak yang belum tahu apa itu penyusutan atau amortisasi. Silakan Kak Ade jelaskan. Oke, jadi dalam menghitung penghasilan kena pajak itu kan Gi ya, ada biaya ya. Kita kan selalu menghitung biaya ya. Nah, atas biaya pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan itu ya yang kaitannya tentu dalam menagih atau mendapatkan atau memelihara ya 3M ya Gi ya. Nah, jika biaya tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, itu tidak boleh dibiayakan sekaligus dalam 1 tahun tersebut, Gi. Jadi harus dibebankan atas tahun-tahun. Jadi istilahnya dibebankan tidak bersekaligus, tapi dibebankan dalam beberapa tahun. Nah, pembebanan berapa tahun itu namanya penyusutan atau amortisasi. Penyusutan itu atas harta berwujud, Gi. Sedangkan amortisasi itu harta tidak berwujud. Nah, jadi udah ngerti kan apa itu penyusutan dan amortisasi, Gi? Oke, Kak Ade. Itulah kawan pajak, apa itu penyusutan atau amortisasi. Kemudian Kak Ade, bagaimana cara melakukan penyusutan tersebut Kak Ade? Mungkin kalau anak SMA udah tahu ya, ada 2 Gi. Pertama, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat. Ya, bagian sama itu maksudnya setiap tahun sama. Namanya apa Gi? Garis lurus. Nah, itu namanya garis lurus. Jadi misal ada harta yang masa manfaatnya 4 tahun. Jadi kita bagi 25%, 25%. Karena sama. Nah, khusus selain bangunan itu boleh juga ya kita bagi menurun selama tahun-tahunnya. Saldo menurun. Nah, itu saldo menurun. Jadi ada 2 cara ya, Gi.
Terus ada harta-hartanya yang masuk kelompok mana, kelompok 1, 2, atau 3, atau 4, itu ada di PMK ini. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke, ada di lampiran PMK-nya Kak dia. Iya, ada masuk kelompok mana itu ada di situ. Oke, bagi kawan-kawan pajak yang mau lihat, silakan yang mau lihat berdasarkan apa kelompoknya itu ada di lampiran PMK 72 tahun 2023. Iya, karena masih bingung kadang-kadang ini masuk mana? Oh Masuk iya, mana? benar Kak Ade. Oke. Lanjut Kak Ade. Boleh. Jadi saat kapan mulai menghitung penyusutan atau amortisasi tersebut Kak Ade? Jadi untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan ya, Gi. Misalnya Iya. bangunan ya, bangunan itu kan nggak mungkin dibangun dalam seketika ya, nggak mungkin dalam 1 bulan 2 bulan, kan bisa dalam beberapa tahun. Nah, untuk harta yang masih dalam proses pengerjaannya, penyusutannya dimulai pada saat selesai pengerjaan. Jadi selesai dulu bangunannya, selesai dulu dapat kita barangnya, baru kita lakukan penyusutan. Oke. Nah, terus beda lagi, ada dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak ya, diperkenankan pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan jadi nggak semua barang tunggu selesai, boleh juga udah selesai tapi belum dipakai nih, boleh saat mulai menghasilkan. Misal untuk ternak tuh ya, tunggu dia mulai menghasilkan, baru boleh mulai penyusutan, tapi tentu dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Oke, kawan pajak. Tadi sudah dijelaskan apa itu penyusutan atau amortisasi, kemudian cara melakukan penyusutannya ya Kak Dea, dan saat kapan mulai menghitungnya ya Kak Dea. Iya, betul. Jadi selanjutnya sebenarnya apa nih yang berubah dari PMK 72 tahun 2023 ini? Oke, kita udah mulai ke inti ya. Apa yang berubah? Nggak cuma berubah, Gi. Ada namanya penyempurnaan dan penambahan. Nah, apa yang disempurnakan? Ya tentu kemarin di aturan sebelumnya masih kita kebingungan ya. Ada masyarakat masih bingung ini masuk mana. Nah, akhirnya kita ada namanya penambahan jenis usaha. Jadi semula kelompok 1, 2, 3, 4 itu sekian. Ini kita tambah karena masih ada yang bingung. Ini masuk kelompok mana? Akhirnya kita atur dalam aturan ini. Terus ada juga penambahan satu bidang usaha tertentu untuk keperluan penyusutan, yaitu bidang usaha ternak tuh. Atau cepat panen yang menghasilkan setelah lebih dari 1 tahun. Nah, itu kita sempurnakan. Terus ada penyesuaian pengaturan permohonan kepada KPP atau Kanwil yang semula dilakukan secara manual menjadi dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik. Jadi nanti nggak cuma lewat kertas tapi bisa elektronik. Walaupun mungkin sistem kita saat ini belum mengakomodir, tapi di aturan sudah kita tulis. Itu yang kita sempurnakan, Ki. Terus yang tambahan baru ada 4 tambahan baru dari aturan sebelumnya yang belum ada. Nah, itu kita pertama 4 ya. Yang pertama adalah pengaturan biaya perbaikan dengan masa manfaat lebih dari setahun. Dibebankan melalui penyusutan harta berwujud bersangkutan. Jadi ini ada biaya perbaikan. Jadi ada barang, misal mobil, kendaraan gitu ya. Terus diperbaiki. Nah, dulu kan masih bingung ini kalau perbaikan ada bisa aja menambah masa manfaat kan? Atau harga barang itu bertambah, gimana cara menyusutkan? Kita atur di sini. Terus yang kedua, pengakuan nilai sisa buku atau harta yang mendapat penggantian asuransi. Itu kita atur juga lagi di sini, Ki. Terus mekanisme permohonan penundaan pengakuan nilai sisa buku sebagai kerugian sehubungan dengan penggantian asuransi. Jadi atau misal ada barang yang dijual, kadang-kadang ada rugi. Nah, itu kita atur. Terus yang terakhir yaitu mekanisme pemberitahuannya. Gimana kalau emang ada barang yang masa manfaatnya lebih dari 20 tahun. Nah, karena ada barang yang lebih dari 20 tahun, bisa kita susutkan lebih dari 20 tahun. Itu gimana caranya? Kita atur di sini. Oke, jadi ada 2 perubahan ya Kak De. Jadi ada yang penyempurnaan dan ada yang penambahan ya Kak De. Oke, yang untuk penyempurnaan itu yang pertama penambahan jenis usaha dan jenis harta ya. Iya. Untuk yang kedua itu penambahan satu bidang usaha tertentu yaitu bidang usaha ternak ya Kak. Iya. Yang terakhir itu penyesuaian pengaturan permohonan kepada KPP atau Kanwil. Ini permohonannya secara elektronik ya Kak. Iya, kita atur di sini. Ya, yang semulanya manual bisa dilakukan secara elektronik. Oke Kak Ade. Kemudian untuk yang penambahannya, yang pertama itu pengaturan biaya perbaikan.
Yang kedua, perlakuan nilai sisa buku atau penggantian asuransi gitu kan. Iya. Kemudian penundaan pengakuan nilai sisa buku. Dan yang terakhir, apa Kak Ade tadi Kak Ade? Pemberitahuan kalau kita mau menghitung masa manfaat lebih dari 20 tahun. Oke. Nah, itu tadi penyempurnaan dan penambahan di PMK 72 tahun 2023. Tapi karena kita ini empat penambahan ini kayaknya agak-agak berat gitu ya. Iya. Dan waktu mungkin kita kurang cukup, boleh tidak nanti kita bahas di episode selanjutnya. Oke, nanti kawan pajak untuk penambahan terkait PMK 72 tahun 2023 kita akan bahas di episode selanjutnya ya Kak Ade. Biar lebih dalam gitu. Karena nanti kita berikan juga contoh-contoh perhitungan. Oke. Demikianlah kawan pajak materi PMK 72 tahun 2023 yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada kali ini. Bagian pertama ya? Bagian pertama ya. Nanti akan ada episode selanjutnya seperti itu Kak Ade. Enggak, insya Allah enggak akan jauh lebih. Oke. Jadi kawan pajak apabila ada pertanyaan silahkan bisa hubungi di WA Helpdesk ya Kak Ade. Di nomor 0812 7133 2447. Dan jangan lupa kawan pajak untuk follow akun media sosial KPP Pratama Curup, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok itu di @pajakcurup dan Facebook di KPP Pratama Curup. Nah, banyak juga ya? Oh iya banyak Kak Ade. Oke Kak Ade, terima kasih banyak Kak Ade atas informasi yang bermanfaatnya. Kemudian terima kasih juga kepada kawan pajak yang telah menyaksikan podcast kita pada kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.